Selamat datang di konten pertama di YouTube kelas Filsafat Odyssey. Pada malam ini tanggal 30 hari Senin 30 Oktober 2023. Saya akan menyampaikan materi pertama, pengertian dan relasi hermeneutika dengan filsafat. Jadi ini adalah materi yang saya pakai untuk ngajar di Fakultas Filsafat di kelas hermeneutika atau hermeneutik. Sifatnya pengantar. Dan sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rodinal Khair Hasri, panggilan sehari-hari Rodi. Saya eh, mengampu mata kuliah ini sejak 2 tahun terakhir, jadi belum lama di UGM di Fakultas Filsafat. Oke, kita next. Seperti ini trajektori diskusi, trajektori yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, hermeneutika sebagai seni atau ilmu interpretasi, teori interpretasi atau studi tentang interpretasi. Di poin pertama ini, hermeneutika lebih diposisikan sebagai suatu metode untuk menafsirkan, untuk menginterpretasikan teks. Teks itu tidak hanya seperti buku lembaran ya, tapi bisa juga sosial teks, wacana, yang belum sempat tertuliskan ke dalam satu teks, teks yang tertulis seperti yang kita jumpai ya, yang diketik di Microsoft Word, yang di print gitu. Narasi yang berkembang di masyarakat pun itu memerlukan interpretasi. Karena setiap makna itu terbentuk terikat oleh konteks di masyarakat, di sosialitas, sehingga kita menjumpai banyak sekali pemahaman, banyak sekali penafsiran, padahal satu fenomenanya sama, tapi penafsirannya berbeda-beda. Itu yang membuktikan bahwa penafsiran, pemahaman kita selalu terikat oleh konteks di mana kita berproses dalam satu pemahaman itu. Kemudian yang kedua, setelah membicarakan hermeneutika sebagai metode, kita akan nanti beranjak ke philosophical hermeneutics, filsafat yang kemudian dominan di sini. Kita berusaha untuk bagaimana melampaui kekakuan metode itu, sehingga ada proses meradikalkan hermeneutics yang tadinya hanya sebatas sebagai metode penafsiran ke dalam satu yang lebih ontologis, bahwa hermeneutics itu adalah filsafat itu sendiri, atau dia bisa kita setarakan dengan proses memahami yang tiada hentinya. Kita punya akal, kita punya kesadaran, dan instrumen itu yang kita gunakan untuk selalu berproses memahami. Karena fenomena itu datang silih berganti, permasalahan pun juga selalu berubah-ubah, dan tidak ada satu yang tetap ya. Karena perubahan itulah yang kemudian menjadi esensi dari kehidupan kita, yang memerlukan pemahaman berkelanjutan dan terus-menerus. Sehingga yang namanya permasalahan itu tidak mungkin sampai pada satu titik penyelesaian yang bersifat final. Karena penyelesaian itu pun adalah satu persoalan lagi yang akan dipermasalahkan oleh generasi berikutnya, atau oleh point of view, oleh pendekatan, oleh pandangan yang lainnya. Kemudian di kelas filsafat Odyssey ini juga dalam seri hermeneutika, ya, kuliah hermeneutika, nanti kita akan menyinggung juga lumayan banyak, nanti akan menyinggung tentang biblical hermeneutics, bagaimana hermeneutika itu berkembang secara historis sebagai satu pelayan teologi, artinya dia terlibat
dalam satu kerja para teolog untuk menafsirkan sacred text ya. Sorry ini ada tipu. Sacred text itu ya kitab suci, perkataan kenabian, ya wahyu-wahyu yang kemudian berusaha untuk dipahami dengan asumsi tidak menyalahi kemauan dari Tuhan yang mewahyukan atau yang berfirman. Nah, etosnya kalau di hermeneutika biblikal, pemahaman penafsir terhadap teks suci itu eh, bagaimana caranya supaya pemahaman itu tidak tidak melesat, tidak tidak jauh berbeda dengan kemauan dari Tuhan yang mewahyukan, yang berfirman. Nah, itu kan kemudian menjadi satu persoalan karena ada gap yang kemudian kita tidak bisa mengecek korespondensi pemahaman kita dengan kemauan Tuhan, ya. Sehingga penafsiran itu bisa benar, bisa salah gitu. Tapi di posisi hermeneutika biblikal, hermeneutika diposisikan sebagai metode yang dengan normativitasnya seolah bisa menggaransi pemahaman kita sama persis seperti kemauan dari Tuhan yang berfirman. Selain hermeneutika biblikal, ya, ada juga hermeneutika literatur, hermeneutika diskursus sosial. Hermeneutika literatur ini tentu yang mainstream itu adalah bagaimana menafsirkan teks-teks sejarah yang kemudian banyak kita temukan. Salah satu contohnya misalnya Dilthey ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa cara kerja Geisteswissenschaften, ya, ilmu sosial itu berbeda dengan Naturwissenschaften yang selama ini para sarjana, terutama para sejarawan itu seringkali bias mencampur adukan paradigma natural science, ya, ilmu-ilmu alam dengan paradigma social science. Artinya mereka berusaha untuk memahami wacana yang dikembangkan, yang diproduksi oleh manusia sebagaimana objek alam yang dituntut untuk sejelas-jelasnya. Sedangkan manusia kalau menurut Dilthey itu ada inner Leben, ada semacam horizon yang sangat subjektif yang atau kita bisa sebut sebagai pengalaman subjektif yang unik yang tidak bisa kita generalisir, kita universalkan. Seperti misalnya hukum alam yang berlaku di mana saja dengan satu ketetapan yang pasti misalnya. Kalau manusia tidak bisa diposisikan seperti itu. Nah, pembicaraan kita nanti juga akan mengarah pada hal semacam itu, bagaimana status kebenaran dari teks sejarah. Apakah kita menggunakan pendekatan objektivisme ataupun subjektivisme, atau mungkin konstruktivisme dalam memahami teks sejarah itu. Selain itu juga hermeneutika nanti akan kita arahkan ke diskursus sosial, bagaimana kaitannya antara hermeneutics dengan uh, mazhab kritis ya, dengan teori-teori kritis yang dikembangkan di Frankfurt ya oleh Habermas dan lain sebagainya. Ini mungkin akan berhubungan juga dengan bagaimana interpretasi hakim atas atau juri atas pasal-pasal atas undang-undang yang kemudian itu melibatkan penafsiran. Jadi hukum-hukum itu, hukum positif itu tidak bisa dilepas tanpa adanya keterlibatan pemahaman dari subjek-subjek yang terlibat, yaitu hakim atau lawyer dan sebagainya. Nah, sehingga ada juga hermeneutika hukum ya. Nanti kalau ada kesempatan kita juga bisa singgung, yang sangat menarik juga itu kalau kita singgung hermeneutika hukum, bagaimana kemungkinan-kemungkinan penafsiran atas hukum dan bagaimana penafsiran itu bisa terjadi beriringan dengan satu pola yang sangat positivistik gitu ya, keterukuran, kepastian yang kemudian menjadi mainstream dalam perkembangan hukum terutama di Indonesia.
Nah, di situ kemudian inner Leben dari seorang hakim itu bisa jadi menjadi sangat menentukan. Oke, kita next. Jadi ini saya tidak sedang di kelas ya, jadi ini di rumah. Jadi ngisi waktu luang, saya record. Tapi di YouTube ini juga beberapa kali nanti akan ada rekaman-rekaman ketika saya mengajar di kelas, berdiskusi dengan mahasiswa tentang mata kuliah yang saya hanya seperti filsafat ketuhanan ya. Dan sebentar, ini tuh sebentar. Oke. Ah, ada kesalahan teknis. Oke, kenapa? Kita next slide. Istilah teknis sejarah Yunani antik ya. Jadi bagaimana istilah hermeneutik itu berkembang. Kita dalam tradisi filsafat tentu tidak bisa terlepas dari sejarah Yunani kuno atau Yunani antik. Istilah hermeneutics itu secara umum berakar dari kata hermeneia yang bermakna transformasi ide, gagasan, dan pikiran ke dalam bahasa. Nah, kalau dalam filsafat bahasa itu produksi makna itu berhubungan dengan apa yang dinyatakan. Misalnya, saya memaknai satu eh, bagian dari realitas keliling saya, misalnya sebagai rasa manis pada buah apel, misalnya. Nah, rasa manis pada buah apel itu sebagai objek yang saya lekatkan predikat itu benar-benar korespon dengan kenyataan yang ada, yaitu buah apel yang konkret yang ketika digigit rasanya manis, ya. Nah, ketika saya membahasakan pengalaman subjektif saya tentang rasa buah apel ke dalam satu gagasan, satu bahasa, nah itu menjadi satu hal yang dalam tanda kutip agak sedikit tricky, ada agak sedikit sulit. Seringkali kita punya ide, kita paham, tapi untuk menuangkan ide ke dalam pernyataan, apalagi ke dalam satu tulisan itu kadang sulit. Nah, tentu itu membutuhkan pemahaman dulu, ya, pemahaman yang clear tentang ide kita, lalu kita bisa mengartikulasikannya ke dalam bahasa. Kita bisa mencari diksi yang pas, term yang pas untuk merepresentasikan ide, ya. Jadi setiap perkataan itu kenapa dia bermakna? Karena dia merujuk pada satu hal yang kita asumsikan memiliki satu maksud. Nah, maksud itu yang kemudian menjadi esensi dari suatu makna. Jadi nggak ada makna yang bersifat unintended. Makna itu selalu intended, disengajakan. Nah, dari istilah hermeneia ini, itu yang dimaksud bahwa transformasi ide, gagasan itu dan pikiran ke dalam bahasa memerlukan satu pemahaman yang tidak sederhana tentunya ya, yang membutuhkan satu upaya, satu rasionalitas, dan satu uh, keketatan dalam berpikir ya, yang mematuhi prinsip-prinsip logika dan seterusnya. Kemudian ada istilah lainnya itu Hermes. Herme itu akar katanya dari Hermes. Hermes itu adalah seorang dewa ya. Dewa ini kalau dalam mitologi Yunani itu kalau kita kaitkan dengan Abrahamic religion ya mirip seperti Gabriel, seperti Jibril ya. Jadi dia tugasnya itu sebagai penghubung antara Olympus dengan dunia manusia. Dia membawa pesan yang datang dari Olympus, yang bersumber dari Olympus, tempat berdiamnya para dewa-dewa di dalam mitologi Yunani, menuju ke bumi, ke kehidupan manusia. Nah, Hermes membawa pesan itu tentu kalau kita pahami secara kritis sangat vital perannya. Coba kita bayangkan kalau Hermes sebagai pengantar pesan keliru menyampaikan pesan sehingga terjadi distorsi pemahaman.
yang harusnya perintahnya A melenceng sampai ke Z gitu kan. Nah, itulah vitalnya komunikasi atau perantara yang kemudian menjadi prasyarat bagi terjadinya kesepahaman ya. Nah, Hermes ini perannya sangat penting dalam mitologi Yunani ya, untuk menyambung Olympus dengan dunia manusia, dan pengetahuan-pengetahuan, perintah-perintah yang dari Olympus itu akan sampai, dan berhasil atau tidaknya pesan yang tersampaikan itu tergantung pada Hermes ini. Kemudian istilah teknis berikutnya yaitu mantike, yang berarti interpretasi pernyataan para dewa oleh oracle. Nah, kalau teman-teman senang nonton film-film bertemakan mitologi Yunani atau pernah main Dota, mungkin ada istilah atau tokoh yang bernama Oracle. Oracle ini adalah semacam saint, imam, atau penjaga kuil ya, yang mereka punya pengetahuan atau punya kemampuan untuk mengakses realitas adikodrati, yang kemudian si Hermes ini itu menyampaikan pesan dari Olympus itu pertama-tama ke Oracle dulu. Nah, Oracle nanti baru menyebarluaskannya kepada manusia yang datang ke kuil-kuil itu. Itulah makna dari mantike. Nah, sehingga ada pesan dari Olympus. Nah, ketika dewa-dewa yang ada di Olympus ingin menyampaikan ke bumi, ke manusia melalui perantara dari Hermes, pasti ide gagasan para dewa itu diungkapkan ke dalam satu teks. Teks itulah yang kemudian dibawa oleh Hermes. Jadi teks ini entah itu fisik ataupun dia non fisik yang kemudian direkam oleh pikirannya Hermes, bisa kedua-duanya. Karena gagasan yang di yang dipunyai oleh dewa-dewa itu ditransformasikan dulu ke dalam bahasa yang dibahasakan ke Hermes. Hermes turun ke bumi, lalu bertemu dengan orakel, dan orakel lah yang kemudian menginterpretasikan apa teks atau pesan yang dibawa oleh Hermes. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan ya, dari Olympus menuju ke Hermes itu sudah masuk ke dalam pikiran dan kesadaran Hermes. Kalau kita asumsikan Hermes punya pikiran dan kesadaran. Hermes turun ke bumi bertemu dengan orakel, orakel menafsirkan, tentu itu sudah pesan itu sudah melewati pikiran dan kesadaran Hermes, lalu nyambung lagi ke pikiran dan kesadaran orakel. Nah, pertanyaan besarnya, apakah pesan itu sama persis seperti apa yang dimaui oleh dewa-dewa di Olympus? Itu pertanyaan besarnya. Nah, kita bisa bergerak secara kritis di situ menelaahnya, bahwa pesan itu pun ketika sudah masuk ke dalam pikiran dan kesadaran eh, pengemban teks, pengemban pesan, maka itu berhubungan dengan keterpengaruhan sejarah ya. Jadi pengalaman subjektif, inner leben dari subjek itu, termasuk Hermes, termasuk Oracle. Nah, ketika sudah diinterpretasikan oleh Oracle, ya, maka Oracle itu kemudian akan menyebarluaskan pesan itu. Menyebarluaskannya seperti apa? Tentu dia akan dengan sengaja, ya. Tidak mungkin Oracle menyampaikan pesan kepada orang-orang yang datang ke kuil itu tidak sengaja. Pasti ada maksud, ya. Ada motif. Nah, kalau kita sudah ngomongin motif, maksud, tujuan, itu berarti sudah sangat-sangat melibatkan alam batin dari oracle, dari subjek itu. Sehingga dari Olympus kita boleh menyebutnya ada preduksian turun ke Hermes, ada preduksian lagi turun ke oracle. Dari oracle punya motif aksiologis di situ. Ada nilai yang ingin yang dijadikan prinsip untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Ya. Tentu itu adalah buah dari pengalaman kesejarahan dari oracle itu, karena dia adalah manusia biasa ya.
selain dia mampu mengakses yang adikodrati, tapi dia juga memang manusia biasa yang kemudian punya intensionalitas dalam menyampaikan pesan-pesan dari Hermes itu. Sehingga ketika kita berhadapan dengan hal semacam ini, ada istilah namanya aletheia, mengungkap makna tersembunyi. Nah, ketika oracle berhadapan dengan jamaahnya, saya sebut dia seperti itu. Nah, itu sudah berapa banyak subjektivitas yang bergumul di situ, yang membaca, menafsirkan perkataan dari oracle. Nah, setiap subjek-subjek yang terlibat memahami oracle, memahami pesan yang ingin disampaikan oracle, di situ akan ada pengungkapan hidden meaning. Apa sih maksudnya dari pesan-pesan Olympus yang disampaikan oleh oracle ini? Kemudian kerumunan itu bertanya, apa benar pesan yang disampaikan oracle ini persis sama seperti yang disampaikan oleh dewa melalui Hermes? Nah, di situ mulai muncul eh, pikiran-pikiran kritis ya, yang kemudian secara dalam tanda kutip automatically gitu ya, akan membuat mengimplikasikan domain-domain klaim kebenaran atas penafsiran. Karena apa? Karena subjek-subjek yang menafsirkan itu cenderung memahami atau mengklaim, mengasumsikan bahwa penafsirannya adalah yang paling benar. Karena dia yakin bahwa dia telah mengungkap hidden meaning dalam pernyataan oracle itu. Nah, jadi aletheia ini menggambarkan bahwa setiap proses penafsiran, setiap proses memahami teks, apapun itu teksnya, selalu disertai dengan motif pengungkapan hidden meaning. Ketika Oracle menyampaikan pesan-pesan yang dari Hermes itu tentu tidak sepenuhnya eksplisit. Pasti ada hidden meaning yang kemudian ditentukan oleh masing-masing kepala, masing-masing kesadaran, masing-masing background dari subjek yang menafsirkan. Sehingga sangat memungkinkan dan bahkan sudah pasti penafsiran dari orang-orang, setiap individu, setiap subjek yang menangkap perkataan oracle itu kemungkinan besar akan berbeda-beda. Kita asumsikan orang yang mendengarkan oracle itu datang dari Jawa, datang dari Yunani, Yunani kota, Yunani pedesaan, Yunani pegunungan, Yunani di pinggir pantai, ataupun dari Italia, pasti semua itu datang tidak dengan seperti gelas kosong. Mereka membawa pengalaman historisnya, membawa kalau istilahnya belakangan ya, istilahnya uh, Heidegger yang diasumsi, yang diteruskan juga oleh Gadamer, yaitu prastruktur pemahaman yang tidak mungkin dilepaskan oleh seorang subjek ketika menafsirkan. Nah, ini istilah-istilah yang saya rasa lumayan esensial dalam hermeneutik ya. Kalau kita kutip juga Aristotle, hermeneia, memaknai hermeneia itu sebagai operasionalitas akal budi di dalam membuat pernyataan yang berkaitan dengan kebenaran atau kekeliruan tentang sesuatu. Nah, dalam proses kita menafsirkan, itu kita pasti ada bayangan ingin menjustifikasi satu kebenaran atau ingin mengungkapkan hidden truth yang tersembunyi dalam satu kesesatan, dalam satu kekeliruan. Nah, ketika kita ingin melakukan suatu aletheia, bahwa ada yang salah dalam suatu pemikiran, suatu ide, maka yang lebih dulu akan muncul sebelum hidden truth itu terbongkar adalah kekeliruan-kekeliruan tentang suatu hal itu. Nah, sehingga dalam penafsiran itu tidak hanya menjustifikasi kebenaran, tetapi mengungkapkan juga kekeliruan tentang suatu hal. Dan itu menjadi satu sepaket, kata Aristotle ya. Dan ini istilah yang terakhir, yaitu hermeneutikos, yaitu penafsiran. Nah, ini nyambung semua ini. Dari Hermenia, Hermes, Mantike, Hermenetike ya, itu memaksudkan, menunjukkan sesuatu, Aletheia, Hermeneia, dan yang terakhir Hermeneutikos, itu penafsiran. Oke, kita
Next ke slide berikutnya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Yang dimaksudkan Aristotle dengan kerja dasar akal budi itu yang pertama memahami objek. Ketika kita memahami apa yang sedang kita hadapi, entah itu teks dalam kehidupan sehari-hari ya, perkara ya, lantas kita akan kemudian membentuk dan memilah, melakukan kategorisasi. Nah, yang terpenting dari filsafat kalau menurut Aristoteles adalah kemampuan kategorial. Kemampuan kita mengkategorisasikan, memilah-milah realitas ya, sehingga itu menjadi hal yang sangat core dalam filsafat, kemampuan untuk mengkategorisasikan realitas. Kalau kita mengacu pada kardinal virtus dalam Yunani antik ya, salah satunya adalah dikaiosune, kebenaran dan keadilan itu tegak dalam arti yang sebenar-benarnya. Itu berarti kita memilah ya, memilah realitas mana yang kita kategorikan sebagai the good, mana yang kita kategorikan sebagai the bad. Nah, sehingga orang membentuk pemahaman itu pasti dia melakukan kategorisasi. Kenapa ada orang bisa membangun satu definisi? Karena dia bisa membuat tapal batas realitas itu. Sehingga dia yang namanya definisi itu kan membatasi. Ya, sehingga realitas yang sangat luas itu kita batasi dengan definisi. Bahwa misalnya eh, esensi parfum itu adalah kualitas yang membuat suatu parfum itu unik, yang membuat variannya banyak. Ada esensinya aroma A, aroma kasturi, aroma mawar, melati ya. Itu yang disebut esensi gitu ya. Itu kita melakukan pemilahan kategorisasi realitas yang pada akhirnya bernalar dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Nah, kalau dalam filsafat, keyakinan dan pengetahuan itu berbeda. Keyakinan itu tidak secara uh, langsung memerlukan justifikasi ya. Sehingga kalau keyakinan itu sudah terjustifikasi, sudah terrasionalisasikan, maka dia berubah menjadi satu pengetahuan. Nah, makanya pengetahuan itu seringkali didefinisikan sebagai keyakinan yang terjustifikasi ya. Keyakinan yang kemudian diperjelas sebagai satu hal yang bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Kemudian ketika menafsirkan itu tentu ada maksud dan tujuan. Itu yang disebut sebagai muatan aksiologis. Ada maksud yang hendak ingin dicapai. Tentu adalah aletheia itu. Pengungkapan hidden truth, hidden meaning. Nah, itulah yang kemudian bersifat sangat normatif. Dalam hermeneutika, normativitas itu tidak bisa kita tiadakan. Karena pasti ada muatan aksiologisnya. Ada misi penafsiran. Ada aktualisasi alam batin penulis. Ketika saya menulis jurnal, menulis artikel, menulis status di Facebook, menulis story di IG, itu pasti ada maksud. Ada keinginan saya untuk menggiring pembaca saya untuk menangkap pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, itu kemudian terangkum dalam misi penafsiran. Kenapa saya membuat konten ini? Pasti ada motif aksiologisnya. Saya ingin mempersuasikan supaya pendengar, ketika teman-teman yang menonton video ini, itu terpersuasikan, ya, terkondisikan masuk ke dalam alam batin saya. Masuk ke dalam maksud yang tersirat dalam pernyataan-pernyataan saya seperti sekarang ini. Nah, sehingga apa? Muatan aksiologis dalam suatu proses penafsiran itu ada yang namanya aletes. To be truthful, berbicara tentang kebenaran. Itu misi penafsiran yang kemudian sangat normatif. Jadi ketika orang menafsirkan, pasti ia ingin sampai pada satu kebenaran teks. Kebenaran tentang teks. Ya.
Entah itu dia sama persis seperti maksud dari autor, itu urusan belakangan. Yang penting maksud dia untuk menafsirkan itu untuk mencapai atau menghadirkan kebenaran teks. Dan itu tentu terikat dengan subjektivitas penafsir. Selain alites, masih dalam muatan aksiologis ada namanya empathic understanding, proyeksi penafsir dalam ruang batin penulis. Atau bisa kita balik, proyeksi penulis dalam ruang batin penafsir. Nah, jadi ketika kita membaca buku, membaca teks, itu kita tidak hanya berhadapan dengan teks itu sendiri, ya, tapi kita sejatinya sedang berhadapan dengan alam batin dari penulis, terutama dalam buku-buku sosial humaniora. Jadi apalagi buku-buku sejarah tuh, itu sangat-sangat kental dengan nuansa batin dari penulis. Ketika kita membaca G30 SPKI, autor atau penulis-penulis yang ada di Indonesia, tentu caranya akan berbeda-beda. Autor yang dibesarkan oleh Orde Baru, oleh rezim Orde Baru, tentu akan berbeda coraknya dengan aktivis yang sangat anti terhadap Orde Baru dalam menyampaikan sejarah G30 SPKI. Itu yang disebut sebagai empathic understanding. Jadi pemahaman itu tentu dimaksudkan dengan berbagai macam maksud. Misalnya, kita beli buku di toko buku, itu pasti lihat dulu autornya siapa. Kalau autornya tidak terlalu terkenal, tentu ekspektasi kita akan tidak banyak. Dan bahkan minat kita tidak setinggi ketika kita membaca buku-bukunya Andre Hirata misalnya, ya, atau penulis-penulis kondang lainnya. Nah, padahal apa hubungan antara teks itu dengan ketenaran dari autor itu? Nah, itu yang membuktikan bahwa ada namanya empathic understanding. Kita akan lebih mudah memahami pemikiran dari orang yang kita kagumi, dari orang yang kita tokohkan, daripada orang yang tidak kita kenal sama sekali. Nah, ataupun sebaliknya, kita akan mudah menemukan kekeliruan dalam satu tulisan kalau kita tahu background dari penulisnya. Misalnya, seseorang menulis mengkritisi tentang tulisan sosiologis, padahal dia seorang antropologis, seorang antropolog misalnya, ya, dia mengkritisi tulisan-tulisan teori-teori sosiologi gitu, padahal dia seorang antropolog. Nah, kita tahu dia seorang antropolog, maka kita sudah punya framework dia bahwa yang dia mainkan itu adalah peran sebagai seorang antropolog yang sedang membaca hazanah sosiolog, hazanah sosiologi. Nah, kita akan muncul bayangan, wah ini tuh antropolog kok mengkritisi sosiolog ini. Pasti dominan dengan prastruktur pemahaman dia sebagai antropolog. Nah, kita sudah bisa memetakan metanarasi dari pemahamannya itu. Itu yang disebut sebagai empathic understanding. Berikutnya, nah yang pertama ini, nah, kita lanjut tadi kan sudah trajektori ini ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Hermeneutika sebagai studi interpretasi. Nah, dari judul ini kan berarti hermeneutika itu kita mengkaji bagaimana interpretasi itu mungkin, bagaimana interpretasi itu terjadi. Nah, ketika kita memposisikan hermeneutik sebagai studi interpretasi, maka terdapat konsekuensi. Yang pertama, kerja hermeneutika menjadi bercabang pada proses penafsiran, tujuan, dan kebenaran metode. Nah, dengan kata lain, hermeneutika sebagai studi interpretasi ini bisa kita selaraskan dengan hermeneutics as a method. Hermeneutik sebagai metode ya. Hermeneutics as a method yang ini. Sehingga kerjanya bercabang itu maksudnya apa? Jadi ketika saya menggunakan satu produk pemikiran hermeneutika, tokoh tertentu misalnya, dan saya posisikan dia sebagai metode untuk mengungkapkan, untuk aletheia itu, maka kerjanya akan bercabang. Mencapai, merealisasikan tujuan itu, mengungkapkan hidden truth, ya, mencapai kebenaran teks, sekaligus juga memperkuat atau membuktikan kebenaran metode. Nah, jadi bercabang dari situ. Ini kritikan atas hermeneutics as a method. Jadi mirip seperti misalnya kalau kita pakai metode itu terus-menerus dan semakin sering kita pakai,
maka metode itu akan semakin diyakini oleh orang sebagai satu cara untuk cara yang tepat untuk mencapai kebenaran teks. Ya. Sehingga kalau dalam penelitian-penelitian itu kan kita seringkali dihadapkan dengan keketatan metode kan. Jadi seolah kalau kita pakai metode ini sudah menggaransi kita mencapai hidden truth itu. Padahal tidak, tidak selamanya seperti itu cara kerjanya gitu. Kemudian eh, dalam aspek fungsionalitasnya, hermeneutika berguna di domain-domain yang memerlukan pendekatan interpretatif. Nah, hermeneutika ini kalau misalnya kita bertanya apa sih gunanya hermeneutika? Gunanya itu jadi selagi kita memerlukan pendekatan interpretatif, misalnya disiplin yang konsen pada intensionalitas, keyakinan, pengalaman subjektif tentang seni, literatur, testimoni historis, dan lain sebagainya, hermeneutika itu akan tetap relevan. Entah kita memposisikannya sebagai metode atau sebagai bukan metode, atau sebagai filsafat. Nah, itu belakangan nanti kita akan bicarakan itu. Hermeneutika pasca Heidegger yang meradikalkan hermeneutika tidak hanya sebatas metode, melainkan sebagai filsafat itu sendiri. Nah, dalam posisinya sebagai metode, hermeneutika menjadi mapan penggunaannya sebagai metode dalam konteks biblikal. Sehingga ketika kita melihat bagaimana hermeneutika digunakan dalam tradisi biblikal, ada namanya prinsip umum yang berlaku pada penafsiran. Metode penafsiran yang paling proper. Nah, biblikal ini tidak terbatas pada Bible, konteks Kristen saja ya, teman-teman. Biblikal ini kita bisa jadikan sebagai nomenklatur kitab suci pada umumnya ya, dan cara kerjanya mirip-mirip. Ketika hermeneutics as a method dalam konteks tradisi biblikal, tradisi penafsiran sacred text, maka di situ akan ada normativitas yang berlaku, ada aturan main, ya, ada prinsip umum, ada kaidah-kaidah, ada proses-proses yang harus ditaati. Karena itu sebagai metode, yang namanya metode pasti ada unsur normativitas yang kemudian itu berlaku sebagai norma di situ ya, sebagai hukum yang kalau kita tidak menaati kaidah itu maka kita keluar dari jalur metode itu dan kita tidak akan sampai pada uh, dismantling the hidden truth itu. Makanya kalau dalam tradisi-tradisi biblikal itu kan banyak sekali tawaran metode penafsiran. Contohnya di Islam misalnya, banyak sekali para mufasir, para penafsir-penafsir yang punya metodenya sendiri ya, yang kemudian itu dihormati oleh komunitas ilmiah yang mengkaji metode itu. Dan sampai sekarang kita masih banyak menemukan jurusan-jurusan tafsir, tafsir hadis, tafsir Quran ya, yang berusaha terus-menerus menafsirkan secara kontekstual ya, yang juga mempertimbangkan kemurnian teks itu ya. Itu yang saya sebut sebagai normativitas, perangkat normativitas dalam hermeneutics as a method di dalam tradisi biblikal. Kemudian dalam social discourse itu juga pasti berhubungan dengan human science, social science, humanities yang tidak bisa kita posisikan sama ya. Human as an object dalam satu disiplin keilmuan dengan objek-objek yang non-human ya, yang diasumsikan tidak memiliki kesadaran dan pikiran. Atau dalam bahasa yang lebih lugasnya tidak punya inner Leben. Ya, sehingga dalam social discourse interpretasi itu wajib ada dan hermeneutika menjadi satu hal yang sangat relevan. Kemudian research method, hermeneutika sebagai metode penelitian dan fondasi penjelas state of the arts penelitian. Jadi kalau kita menulis literatur review itu kan kenapa tinjauan pustaka itu penting ya? Karena untuk menggaransi masalah yang kita ajukan itu belum terselesaikan dengan baik atau sama sekali belum terselesaikan oleh penelitian sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa pede bahwa permasalahan penelitian yang kita angkat itu adalah permasalahan yang baru, yang layak untuk diselesaikan dengan seksama.
Itu ada di State of the Arts, ada di Literature Review biasanya ya. Dan untuk sampai pada kesimpulan itu, sampai pada kesimpulan bahwa permasalahan kita itu, kita pede dengan permasalahan itu, tentu prasyaratnya adalah pemahaman. Nah, disitulah hermeneutika sangat-sangat berperan aktif, ya, berperan penting ketika kita menelusuri teks-teks literatur yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang pernah diselesaikan, apakah menyerempet permasalahan yang ingin kita selesaikan atau belum gitu. Nah, itu hermeneutics as a method dalam penelitian-penelitian. Kemudian selain hermeneutik itu sebagai metode, kita bisa juga memposisikannya sebagai filsafat. Artinya apa? Nah, ketika kita memposisikan hermeneutika sebagai filsafat atau philosophical hermeneutics, artinya kita mengkaji hermeneutika itu sendiri dengan pendekatan filsafat sistematik. Ada ontologi, ada metafisika umum ya, ada metafisika, ada epistemologi, aksiologi, ada etika ya. Sehingga muncul pertanyaan, salah satu contohnya adalah apa hakikat interpretasi? Apa hubungan antara pemahaman, makna, dan kebenaran? Jadi kita menjadikan hermeneutika itu sebagai objek kajian dengan menggunakan pendekatan atau approach-nya itu adalah filsafat sistematik itu. Bagaimana hermeneutika itu menjadi philosophical? Ya. Padahal filsafat itu sendiri memang bersifat hermeneutikal. Kita bisa menyepakati skema ini kalau kita posisikan hermeneutika itu sebagai pemahaman itu sendiri. Jadi kata kuncinya kalau philosophical hermeneutics yang ditekankan itu adalah bahwa hermeneutika itu tidak terbatas sebagai metode belaka, tapi dia adalah filsafat itu sendiri. Dia adalah semua proses memahami manusia tentang realitas dirinya dan realitas di luar dirinya. Dan selagi proses pemahaman itu berlangsung, lingkaran hermeneutis itu selalu bergulir. Apa konsekuensinya memposisikan hermeneutika sebagai filsafat? Konsekuensinya, interpretasi dan pemahaman menjadi general problem. Atau problem filsafat, ya itu juga menjadi problem hermeneutics. Misalnya, eh, apa yang menjadikan suatu pemahaman itu mungkin? Bagaimana subjek bisa mengakses objek di luar dirinya? Apakah objek penafsiran itu mind independent atau mind dependent? Atau dengan kata lain, apakah objek itu dia mandiri dari pikiran dan kesadaran atau hanya berupa konstruksi pikiran dan kesadaran penafsir? Itu kan perdebatan metafisika itu tentang teks ya. Apakah teks itu terisolir dalam kepala autor ketika ditafsirkan maka tidak pernah menghadirkan the whole of the text gitu. Hanya yang kita tangkap itu adalah fragmen-fragmen dari teks karena sudah berbaur dengan pemahaman kesadaran kita, atau ketika autor itu sudah menulis atau mengartikulasikan gagasan, mentransformasikan gagasannya ke dalam teks, lalu kita posisikan sebagai dead author, seperti kalau tidak salah Roland Barthes berkata demikian, ya, maka ya pemaknaan itu sangat arbitrer terhadap pendekatan subjek yang memahaminya. Itu konsekuensinya. Jadi ini melampaui yang metodis, ini lebih memfilsafatkan hermeneutika itu sendiri. Contoh lainnya misalnya tentang hakikat dan kemungkinan interpretasi dapat dielaborasikan dengan program interpretasi tentang dunia. Nah, sehingga nanti kalau kita sampai pada pembahasan Gadamer, ya kita bisa lihat bagaimana dalam Wahrheit und Methode atau Truth and Method itu Gadamer menjelaskan secara genealogis apa keberatannya atas metode dan bagaimana filsafat itu, bagaimana hermeneutika itu seharusnya dipahami. Apa problem hermeneutika filosofis? Nah, apa problemnya itu ya?
Yang pertama, problem ontologis dan epistemologis itu melingkupi hakikat dan kemungkinan interpretasi. Yang kedua, problem teks ya. Problem teks itu alam pikir, situasi batin, konstelasi pengaruh sejarah, formasi budaya, si autor ya, maupun interpreter, yang juga bisa kita sebut sebagai prastruktur pemahaman autor. Itu problem teks. Kalau problem interpreternya apa? Korelasi pemahaman interpreter dengan horizon autor yang berhadapan dengan upaya menghadirkan menghadirkan kebenaran penafsiran. Nah, sehingga kalau kita problem teks, itu tentu berhadapan dengan bagaimana autor itu mempersuasikan maksudnya terhadap teks itu, tentang teks itu. Kalau problem interpreter ya bagaimana kita sebagai penafsir itu bisa nggak menghadirkan kemauan, menghadirkan makna sebagaimana eh, keinginan dari autor itu. Kadang eh, kita bisa ambil banyak contoh. Beberapa waktu lalu saya hadir dalam satu seminar di Fakultas Ilmu Budaya di UGM tentang sastra ya. Jadi ada salah satu profesor dari Australia mengomentari sastra-sastra yang ada di Indonesia, sastra Jawa ya. Dan ada sastra yang baru saya terbit berbahasa Jawa, novel ya. Itu dikomentari oleh profesor ini. Dan kebetulan autornya itu hadir di situ. Pengarang novel ini hadir di situ. Nah, profesor ini dengan interpretasinya dia memahami teks itu ternyata berbeda dengan kemauan dari si penulis novel ini. Nah, usut punya usut, kenapa demikian ya? Karena dia punya prastruktur pemahaman, profesor dari Australia ini. Yang ketika pemahamannya itu meleset tidak sesuai dengan kemauan autor, ya autor nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena itu sudah terlepas dari horizon dia. Ya terserah apa horizon orang lain memaknai itu gitu. Ini kedengarannya sangat relativis. Nanti akan saya bahas ya di penghujung pertemuan ini. Apakah penafsiran itu dituntut relativis dalam penyampaian saya? Nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi novelis itu keberatan. Dia tidak suka, tidak setuju dengan pemahaman profesor ini tentang novel yang ditulis. Kata dia, Prof, apa yang Prof sampaikan itu salah, keliru. Saya nggak bermaksud uh, menyajikan pesan semacam itu. Dan tanda kutip, pesan incest gitu ya, bahwa ada incest dalam novel itu. Saya nggak mau menyampaikan itu. Kok Profesor menangkap saya ingin menyampaikan pesan tentang incest itu? Padahal tidak demikian. Nah, Profesor itu hanya tersenyum-tersenyum gitu. Nah, ketika saya melihat itu membuktikan bahwa sebagai seorang penulis, kita tidak bisa mengintervensi isi kepala dari penafsir tulisan kita. Tapi, si penafsir juga tidak pure, absolut, arbitrer dalam menafsirkan. Kenapa demikian? Ada yang namanya komunitas penafsir, komunitas ilmiah lah kalau dalam bahasa filsafat ilmu itu ya. Jadi ketika saya membaca pikirannya Habibie atau yang lebih radikal, saya pemikiran Soekarno, tentu nggak bisa semau gue memahami menafsirkan pemikiran Soekarno tentang nasakomnya misalnya. Saya harus respect to the community yang sudah terbiasa, yang menghabiskan energinya, mendedikasikan dirinya untuk memahami pemikiran Soekarno. Dan saya harus menjadikan dia sebagai komparasi yang kemudian menjadi rambu-rambu apakah saya terlalu kebablasan menafsirkan Soekarno. Jangan-jangan yang saya tafsirkan itu bukan Soekarno, tapi pikiran saya sendiri gitu kan. Sehingga pembanding itu menjadi penting dalam hermeneutics. Kita bisa memahami dan sampai pada dismantling atau pengungkapan hidden truth itu karena kita punya pembanding. Nah, makanya kalau kata orang kan, kalau ada orang yang cepat marah, merasa paling benar sendiri, dia kurang jauh mainnya. Nah, kurang jauh mainnya itu berarti horizonnya itu hanya bertemu dengan horizon-horizon yang itu aja. Dia belum melihat ada horizon pemahaman yang berbeda. Semakin dia melihat keberagaman, maka dia akan semakin bijak dalam menentukan sikap dia dalam menilai satu status kebenaran teks ataupun wacana gitu kan.
Nah, sehingga dalam kasus novel tadi, ya autor itu nggak bisa mengintervensi, tapi si interpreter itu, si penafsir itu juga harus merespek inner leben dari autor ini, tapi tidak memaksakan pemahamannya sama persis seperti kemauan dari autor tadi, dari pengarang tadi. Nah, semua hal yang bersifat respectful itu terjadi ketika ada dalam satu forum yang dialogis. Nah, jadi kalau sudah bertemu berdialog, ya kalau sudah tidak sepakat, ya clear berarti ada demokratisasi dari uh, ide-ide atau gagasan-gagasan. Nah, jadi problem hermeneutika filosofis ini saya rasa menarik ya teman-teman. Jadi kita bisa dapat sofianya juga dalam artian highest virtus dalam Yunani kuno ya. Ada Sofia, ada Soprosune ya. Tahu tapal batas kemampuan. Kenapa kita bisa tahu tapal batas kemampuan? Karena kita punya pembanding dan seterusnya itu. Kemudian isu utama Herme dalam philosophical hermeneutics ya, our own being as interpreters. Interpretive mode of being menjadi fundamental bagi manusia, human being, sehingga menjadi manusia itu sama dengan menjadi interpreter. Inilah yang disebut sebagai radikalisasi ke akar ontologis, bahwa hermetika dalam philosophical hermetics itu tidak hanya sebatas sebagai metode dengan normativitas yang ketat, yang seolah-olah kalau kita pakai metode itu sudah menggaransi kebenaran teks itu bisa kita tangkap. Nah, dalam philosophical hermetics ya, interpretive mode of being, pemahaman itu sudah include dalam satu bangunan mode of being manusia, modus eksistensial. Nah, kalau kita merujuk pada kuliah Heidegger tahun 1923 yang berjudul Ontology, the Hermeneutics of Facticity, hermeneutika itu bukan tentang interpretasi belaka atau bukan teori interpretasi, melainkan sebagai fundamental mode of interpreting yang ada dalam satu bangun dengan mode of being itu. Nah, kalau kita lihat irisan ini, autor itu sebagai Y, interpreter itu sebagai Z, nah X ini sebagai irisannya, itulah yang kemudian bisa dijangkau. Selebihnya, apa yang tidak masuk ke dalam irisan itu tidak terjangkau oleh interpreter. Itu ada dalam pemahaman autor, dan apa yang ada dalam lingkaran interpreter yang tidak masuk ke irisan itu tidak bisa diintervensi oleh autor. Karena itu sebuah konsekuensi kesejarahan, konsekuensi eksistensial dari interpreter yang menafsirkan. Kemudian dalam disiplin filsafat. Nah, bagaimana hermeneutika itu posisinya dalam disiplin ilmu filsafat? Yang pertama, dalam filsafat itu kan kalau kita pakai Honderich ya, intinya itu kan ada metafisika, ada filsafat, logika, ada epistemologi kalau tidak salah ya. Jadi filsafat itu kan ada cabang-cabang umumnya, itu ada ontologi atau metafisika, ada epistemologi, ada aksiologi, ada etika juga ya. Kemudian di lingkaran berikutnya itu ada filsafat politik, filsafat bahasa, dan seterusnya gitu. Nah, makanya hermeneutika ini berhubungan erat dengan filsafat bahasa, karena kita berkutat dengan pemaknaan, dengan bahasa, ya, dengan proposisi, dan lain sebagainya. Berhubungan juga dengan semiotika, tentang tanda, simbol, dan seterusnya. Filsafat akal budi juga ya. Tadi saya sudah menyinggung bagaimana setiap pemaknaan, pemahaman, penafsiran itu pasti dia bersifat disengajai, intensional ya. Nah, itu melibatkan kesadaran dan pikiran kita. Sehingga tadi juga saya sebutkan, apakah kebenaran teks itu dia mandiri dari pikiran subjek yang menafsirkan, atau dia bergantung pada pikiran dan kesadaran penafsir, sehingga dia bersifat terkonstruksi oleh pikiran dan kesadaran penafsir. Itu menyangkut filsafat akal budi yang juga tentu mengakar pada metafisika. Lalu filsafat seni menafsirkan teks-teks yang lirik-lirik lagu ya, menafsirkan bagaimana lukisan dalam film, lukisan kemudian film dan sebagainya, teater ya, itu juga nyambung dengan hermeneutics dan seterusnya. Kemudian kalau dalam bilik yang kedua, historical movement,
tentang bagaimana hermeneutika sebagai disiplin terbentuk. Nah, itu yang dibahas kalau dalam kuliah hermeneutika, terutama di filsafat UGM ya. Jadi kita membicarakan bagaimana hermeneutika sebagai metode, bagaimana hermeneutika itu berkembang dalam tradisi biblikal, bagaimana hermeneutika itu berkembang dalam tradisi teks sejarah, bagaimana hermeneutika itu sebagai filsafat itu sendiri ya, yang kita bisa pahami dengan penjejakan historis movement-nya. Nanti sejarahnya ya dari era Schleiermacher sampai dengan hermeneutika pasca Heidegger, Gadamer dan seterusnya. Secara filsafati, hermeneutik concern pada kebermaknaan sebuah interpretasi meliputi basic nature, ruang lingkup, dan validitas. Sehingga objek materialnya adalah interpretasi itu sendiri. Interpretasi diperlakukan dengan mengacu pada pertanyaan fundamental filsafat. Being, knowing, ya, bahasa dan sejarah, seni, pengalaman estetik, dan practical life. Nah, makanya kalau dalam buku Truth and Method-nya Gadamer itu banyak disinggung tentang pengalaman seni, ya, aesthetic experience, artistic experience, pengalaman estetik dalam practical life, ya, di mana semua pertanyaan tersebut terangkum dalam semesta pengalaman hermeneutik atau pengalaman interpretif yang terus-menerus. Apa itu interpretive experience? Ada pengalaman, ada pemahaman. Jadi ketika kita mengalami dan itu bertemu dengan pemahaman kita, dan kita akan mengkorelasikan keduanya. Makanya pertanyaan yang muncul ketika dalam proses interpretive experience ya, ketika kita mengalami, tentu ada keterhubungan di situ antara konsep, ide, gagasan kita dengan pengalaman yang kita alami. Apakah nyambung konsep gagasan itu ataukah tidak ya? Sehingga kita bisa tanya diri kita sendiri apa yang dimaksud dengan saya paham, apa yang dimaksud dengan saya tidak paham, dan seterusnya ya. Patokannya adalah interpretasi. Kenapa kita bisa sampai pada kesimpulan, oh saya paham, oh saya tidak paham. Kenapa saya menyebut diri saya paham? Karena bla 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 bla. Kenapa saya merasa tidak paham? Karena bla 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 bla. Itu semua bergantung pada proses interpretasi. Kita bisa tahu kita paham ya karena kita sudah melakukan interpretasi. Kenapa kita tidak paham? Karena kita melakukan proses interpretasi. Ya, sehingga kita bisa mengecek tapal batas pemahaman kita. Pada kasus ini, paham bisa dimaknai sebagai berhasilnya suatu interpretasi. Nah, itulah interpretive experience. Tapi perlu kita tekankan di sini, pada konteks hermeneutik, pemahaman tidak ditentukan atau diukur oleh norma dan metode. Jadi, kalau orang pakai metode ini dan itu tidak menggaransi dia bisa mengungkapkan hidden truth dari teks itu. Nah, ujung-ujungnya akan bersifat dialog antar horizon di situ. Ya, jadi tidak sama kerjanya seperti metode natural science dan quantitative social science. Ini yang nanti banyak diulas oleh Dilthey ya. Dia membedakan antara natural science sama social science itu. Kalau tentang prastruktur pemahaman selengkapnya akan kita bahas nanti pada hermeneutika era Heidegger dan setelahnya. Baik, terima kasih telah menyimak materi kuliah pertama ya. Jadi inilah materi di kelas hermeneutika yang saya ampu, yang saya pegang di Fakultas Filsafat UGM ya. Jadi saya mengajar hermeneutika itu kalau pertemuan pertama itu tentang RPKPS, kemudian lanjut di materi yang saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik mempelajari hermeneutika. Kita berjumpa lagi di video berikutnya tentang materi-materi hermeneutika lainnya yang saya susun secara sistematis sama persis seperti apa yang saya sampaikan di kelas di Fakultas Filsafat UGM. Terima kasih.